Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para Bapak Ibu, jajaran pengurus Yayasan Kebangkitan Umat Islam beserta segenap lembaga yang dinaunginya, juga para tamu serta undangan, ya, khususnya para guru senior yang kita doakan semoga beliau-beliau dan juga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keberkahan dalam hidup, waktunya, keluarganya, kemudian amal usahanya senantiasa diarahkan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kira-kira tinggal separuh lagi, ya, menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan seperti dikatakan Ustaz Gois tadi, kita tidak tahu berapa kali lagi nanti kira-kira akan ketemu Ramadan. Mungkin masing-masing bisa bercermin kira-kira dengan tingkat keriput seperti ini berapa kali lagi. Walaupun juga kadang-kadang masih usia muda sudah lebih mendahului mereka-mereka yang tua. Maka seperti dalam pepatah Arab, sebetulnya orang hidup itu tidak perlu terlalu pusing dengan berapa masa lagi dia akan hidup, sebagaimana dia sudah tidak perlu terlalu pusing lagi dengan masa lampaunya, tapi al-yaumu yaumuk, gitu. Al-yauma yaumuk, hari ini itulah sebetulnya hidup kita. Detik ini itulah sebetulnya hidup kita yang sesungguhnya, yang bisa kita apakan saja. Kalau yang masa lampau, ma madhafata wal mu'ammalu ghaibu, yang sudah lewat ya sudah lewat, sudah tinggal sejarah, ya. Tentu dengan berbagai macam pelajarannya, berbagai macam efeknya ke hari ini, berbagai macam tanggungan yang tersisa. Wal mu'ammalu ghaibu, sementara yang masa depan ini masih gaib, ya, masih satu misteri. Kalau yang lama itu sudah jadi sejarah, sudah jadi history. Kalau yang sekarang ini itulah falakas sa'atul lati anta fiha, maka yang betul-betul milikmu adalah saat di mana engkau sedang hidup. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa menjadikan hari-hari kita ini adalah hari-hari terbaik, setidaknya lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kemudian senantiasa meningkat. Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk kesempatan sore ini, ya, saya bukan dalam posisi memberikan tausiah ataupun pengarahan ataupun nasihat, ya. Saya sendiri adalah orang yang paling memerlukan itu. Jadi insya Allah kita isi sejenak dengan membaca salah satu mungkin pitutur ulama, ya. Ulama terdahulu, khususnya karena kita di Indonesia, ya, dan punya perjuangan yang mungkin situasi dan kondisinya beda dengan yang terjadi di dunia Arab maupun di masa lampau. Jadi saya ingin membacakan bersama, ya, salah satu pandangan sekaligus pitutur dari salah satu ulama pejuang Islam di Nusantara. Ini dari buku yang disusun oleh Ustadz Yusuf Maulana. Sebagiannya kita masukkan, ya, di dalam apa yang menjadi bahan reading camp kemarin kita di Karanganyar, dan kalau ibu-ibu di Mas Kemambang terus mampir ke Malang, ya. Buku ini, buku Jejak Dakwah Tauhid dan Perjuangan Islam di Indonesia, yang memuat lengkap tulisan Kiai Haji Najih Ahyad rahimahullah mengenai pengaruh dari keterpengaruhan atau kontribusi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap dakwah-dakwah perbaikan di Indonesia. Nah, salah satunya yang kita ambilkan adalah karya, ya, Kiai Haji Mas Mansur, seorang tokoh ulama dari Jawa Timur, ya, beliau orang Surabaya dan aktif di Perserikatan Muhammadiyah, bahkan termasuk tokoh yang membangun Majelis Tarjih.
Ada salah satu tulisan beliau dimuat di sini di bagian akhir justru, ya, ditutup dengan tulisan beliau. Kiai Mas Mansur ini seorang ulama yang bukan hanya belajar di Indonesia, tapi beliau kemudian pergi ke Kairo dan mendapatkan banyak suasana baru serta pemikiran baru yang kemudian diaplikasikan ke dunia Islam di Indonesia. Saya akan ambilkan karya beliau yang disebutkan di sini sebagai epilog dari himpunan karya di buku ini. Ya. Ini isinya himpunan tulisan ulama zaman dulu. Ya. Tapi dijadikan satu. Nah, judul buku di sini adalah judul bukunya cukup unik. Abduh atau Wahabi. Dokumentasi jejak pembaruan pemikiran Islam di Nusantara. Itu judul saja dari Yusuf Maulana, tapi intinya isinya adalah himpunan karya para ulama di era perjuangan saat itu. Nah, ditutup di sini dengan tulisannya Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Beliau kalau di buku pelajaran sejarah itu dikenal sebagai salah satu dari 4 serangkai. Ya, salah satu dari 4 serangkai selain Bung Karno, Bung Hatta, Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Ya, salah satu-satunya yang dari haluan Islamis. Beliau di sini mengungkapkan ada 4 syarat setidaknya kalau Islam ini ingin kembali. Ya, beliau mengatakan kaum muslimin yang beraneka warna keadaannya, bermacam-macam pikirannya dan pendiriannya, berlain-lain derajat dan tingkatannya ini dapat bangun kembali. Kita sudah bangun gitu tadi pagi. Tapi sebagai umat ini bisa dikatakan masih tidur atau bangun tapi ya hanya duduk-duduk. Di Timur Tengah itu negara-negara Arab segitu banyaknya, ada perang antara Israel dan Iran, ya hanya bisa diam menonton. Ya. Diam menonton karena berada dalam kondisi yang sangat lemah. Sementara dulu peradaban Islam itu sangat jaya. Peradaban Islam itu sangat jaya, kemudian bahkan bisa menggulingkan imperium Persia yang sedemikian besarnya, bisa mengalahkan pasukan Romawi, diceritakan dalam salah satu peperangan ya, antara Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bersama pasukan beliau melawan Romawi Timur atau yang sekarang disebut sebagai Imperium Bizantium itu, bandingannya 1000 pasukan Muslim, dan pasukan Muslim di Madinah bisa sampai 1000, itu prosesnya panjang. Karena perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah itu kaum muslimin baru 313-an melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, beliau membawa pasukan 1000 dibawa jauh-jauh dari Madinah ke arah utara di Syam. Itu menghadapi ada yang menyebut 100 sampai 200 ribu pasukan Romawi. Dan ternyata tidak terkalahkan pasukan Muslim saat itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam hitung-hitungan manusia pun sangat ajaib. Lalu tidak lama setelah itu, nanti di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, beliau berhasil menaklukkan wilayah Syam itu. Ya, wilayah Baitul Maqdis, ya, dan sekitarnya, yaitu Damaskus dan sekitarnya yang dulu selama sekian lama dikuasai oleh Imperium Romawi. Ya, kemudian Khalifah Umar datang sendiri jauh-jauh dari Madinah ke sana, hanya 2 orang saja, ditemani 1 staf. Kebetulan waktu nyampe itu konon beliau sedang posisi gantian, yang bagian mendampingi stafnya ditaruh di atas kendaraannya, yaitu di atas hewan, ya, sampai dikira itu khalifahnya. Jadi sangat sederhana secara kepentingan pribadi, tetapi kekuatannya luar biasa. Dengan kedatangan beliau akhirnya Yahudi di sana mau tunduk setelah sempat dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid dan yang lainnya ya selama sekian lama, akhirnya baru mau tunduk menyerahkan diri dan akhirnya mau jadi warga subordinat di bawah pemerintahan Islam, siap membayar zakat. Siap membayar jizyah atau pajak.
Orang yang bayar jizyah ini tidak punya kewajiban perang. Jadi bukan masuk dalam kategori militer, tapi akan dilindungi secara harta dan nyawanya oleh umat Islam, tapi tidak boleh menampakkan simbol-simbol kekafiran. Jadi gak boleh Natalan kok di peradaban Islam, kemudian menyebarkan pemikiran-pemikiran aneh. Cukup beribadah di tempat masing-masing, tapi secara fisik dan harta dilindungi. Ya, dengan membayar upeti mereka dalam posisi sebagai warga negara kelas 2, sementara Islam yang unggul. Dan itu bertahan sampai bertahun-tahun. Ya, setelah masa Khulafa Rasyidun, ya, ibu kota itu di Madinah, lalu pertengahan nanti di akhir-akhir di masa Khalifah Ali, ya, beliau memindahkan itu ke Kufah. Kufah ini pangkalan militer yang dibuka oleh Khalifah Umar, ya, zamannya Sa'ad bin Abi Waqqas, mirip dengan Basrah. Ini semuanya bisa jenengan baca di kalender kita ya. Jadi sekilas kita agak isi kalendernya supaya ada wawasan sejarah, supaya anak-anak dan kita selaku yang di Mas Mambang ini merasakan bahwa kita ini bagian dari peradaban besar. Ini kemarin juga sudah kita kenalkan ke Masjid Mas Mambang. Baitul Maqdis yang di bulan April itu wilayah sentral yang menjadi konflik sampai sekarang. Itu berhasil dikuasai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Zaman Nabi belum dikuasai. Beliau hanya mampir ke situ karena perjalanan Isra Mi'raj. Turun, ya, kan perjalanan itu Asra bi Abdihi, ya, pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat di situ mengimami arwah para nabi, lalu kemudian Mi'raj ke atas langit. Baru seperti itu saja. Dan Masjidil Aqsa masih dianggap sebagai tempat yang tidak dijadikan pusat ibadah. Bahkan sempat dijadikan tempat sampah, ya, TPA lah. Tempat pembuangan akhir kalau zaman sekarang. Kemudian dibersihkan oleh umat Islam. Dikuasai umat Islam sampai sekian lama. Sepanjang perjalanan dinasti Umayyah, yaitu setelah Khulafa Rasyidin, itu dikuasai wilayah ini, dan Damaskus yang ada tidak jauh dari situ dijadikan sebagai ibu kotanya. Kecuali era Khalifah Abdullah bin Zubair yang beliau hidup dan berposisi di Mekah sebelum kemudian kembali lagi ke Damaskus. Ini saat itu kemampuan teknologi umat Islam masih sangat sederhana. Ya. Kemampuan duniawi, ya, sangat sederhana. Kemewahan belum banyak, tidak nanti seperti di era Khalifah Abbasiyah. Jadi setelah Umayyah di Syam atau di Damaskus itu ada dua peradaban. Ada yang mencabang ke Andalusia. Ini sempat ditaklukkan Spanyol, ya. Yang jenengan bisa lihat di bulan terakhir ya, di bulan November. Nah, di Cordoba itu bayangkan di masa setelah dinasti Umayyah, ya. Jadi setelah dinasti Umayyah itu kan ada dinasti Abbasiyah di Baghdad di Irak. Lalu ada dinasti Umayyah kelanjutannya masih ada di Andalusia. Itu Abdurrahman Ad-Dakhil pada abad ke-2 Hijriah tahun 138 itu masuk ke sana, ya. Lari sebetulnya dari kejaran Abbasiyah. Kemudian di sana membangun peradaban di Andalusia, khususnya di kota Cordoba itu luar biasa. Di satu kota saja, kota Cordoba itu ada kurang lebih 13.000 gedung. Kalau dikalikan jumlah gedung di Mas Bambang berapa persen? 13.000 gedung, mulai dari rumah-rumah, kemudian tempat-tempat publik, ya. Ada sampai 300 hammamat. Hammamat itu pemandian air panas. Itu sampai sebegitunya, ya. Dulu padahal belum ada listrik, ya. Belum ada dispenser, belum ada kulkas. Sulit sekali, tapi sudah bisa mengadakan itu. Ada 50 rumah sakit. Rumah sakit itu besar dulu. Bahkan masyarakat Eropa, masyarakat Barat yang non-Muslim ini banyak yang datang sengaja khusus untuk berobat di Cordoba itu. Lalu ada yang luar biasanya lagi. Kota Cordoba ini semua jalanannya itu berlapis batu. Jadi sampun di keramik.
Dan ada lampunya untuk penerang di malam hari. Semua jalanan di Cordoba. Ini kan peradaban duniawi yang luar biasa saat itu. Di Eropa belum ada. Tapi semua itu hancur, kandas, habis semua umat Islam. Bahkan sampai ada istilahnya inkuisisi Spanyol, itu pengadilan persidangan kalau terbukti dia muslim langsung disiksa luar biasa. Bahkan yang sudah mengaku masuk Kristen pun kalau ternyata masih ada bau-bau sisa keislaman dibinasakan. Itu menghabiskan semua muslimin yang ada di tempat itu saat itu. Nah, jadi kita dulu sempat punya peradaban yang besar. Ya, di Abbasiyah itu dengan kota Baghdad yang berbentuk melingkar itu luar biasa. Tapi semua itu hancur. Semua itu hancur. Maka kita ketika berkaca pada sejarah masa lampau ini tidak hanya melihat yang bagus-bagusnya. Perlu tahu juga sebab-sebab kemunduran atau kehancuran. Dan para ulama menyebutkan antara lain sebab utama kemunduran atau kehancuran di Cordoba adalah karena melemahnya daya juang. Saat umat Islam saat itu mulai ada penyakit musik, mulai ada tari menari, mulai ada hedonisme, ya. Sehingga bisa sekilas menikmati kesenangan duniawi, tapi habis itu lemah, lumpuh, dengan mudah akan bisa dihancurkan oleh musuh. Di Abbasiyah juga sama seperti itu. Ya. Ketika perhatian terhadap Al-Quran dan hadis sudah sangat menurun, di mana saat itu gaji seseorang yang bekerja di dunia sains sekian kali lipatnya gaji orang yang bekerja di keilmuan Quran dan hadis, sehingga umat Islam banyak di Abbasiyah itu lebih suka dengan budaya-budaya dari luar, ilmu-ilmu yang diimpor dari luar. Ya. Maka kemudian ketika datang pasukan Tartar, ya, di bawah pimpinan Ulako maupun anak keturunannya, dengan mudahnya dihancurkan peradaban yang sebegitu besar. Sekian ratus ribu buku dilemparkan ke sungai Tigris atau sungai Dajlah, ya. Lalu sekian darah manusia habis. Sehingga umat Islam mepet, tinggal ada di Kairo, tinggal ada di Syam, ya. Sampai kemudian bisa melawan dalam dua perang besar, perang Ain Jalut, ya, dan juga perang Syakhab zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyemangati penguasa Mesir untuk sanggup melawan pasukan Ghazan, pasukan dari cucunya Holako saat itu. Sehingga setelah itu pasukan Tartar ini pun habis. Jadi sejarah awal kita dulu seperti itu. Dan kita yang di Indonesia walaupun lokasinya sangat jauh adalah juga bagian dari peristiwa panjang itu. Makanya sangat penting sekali pesan dalam Al-Quran, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan ajaran yang diingatkan untuk mereka melupakan Al-Quran, merupakan sunnah, ya. Mulai banyak bid'ah, mulai banyak penyimpangan secara akidah dan agama. Terus secara duniawi mulai banyak kemaksiatan, ya. Mulai banyak sultan-sultan, ya. Diceritakan sultan-sultan dinasti Ayyubiyah itu kalau malam hari yang ngobrol, ngombe, minum minuman keras, itu sudah biasa banyak dilakukan oleh para penguasa. Ya, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala justru pintu-pintu duniawi. Ini uniknya. Jadi ketika ajaran Islam yang asli, otentik ini dilupakan, justru pintu duniawi akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ya, dibuka. Kita tahu peradaban Abbasiyah itu sampai sebagian orang menyebutnya puncak keemasan peradaban Islam. Padahal justru hancurnya kekuatan Islam justru di masa itu. Puncak ini maksudnya secara duniawi, ya. Kemegahan bangunan-bangunannya, terus teknologinya mulai banyak berkembang, kemudahan hidup sangat nyaman. Dulu zaman Nabi kan tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu hartanya banyak dari rampasan perang, dari macam-macam. Umat Islam hartanya banyak, tapi bukan untuk berleha-leha di dunia. Bukan untuk menambah-nambah kenikmatan. Umar bin Khattab itu pernah sambat ke Rasulullah, kok beliau hanya beralas tikar. Sementara mereka yang di Romawi, di Persia itu istananya luar biasa. Belum hanya mengatakan amatar ya Umar antakuna lahumud dunya walanal akhirah.
Apa engkau tidak puas wahai Umar? Biarkan mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Dunia itu paling berapa ya? 80 tahun, 90 tahun, maksimal 100 tahun ya. Kalau kita di pelajaran matematika ya, 1/2 itu pinten? Setengah. Ya. 1/100, 1%. 10/100 pinten? Hanya 1/10. Nah, kalau 10/1 juta semakin kecil. Sampai nanti kemudian 10 dibagi tak berhingga. Jumlahnya pinten? Pinten Pak Ibrahim? 10 bagi tak berhingga. Jumlahnya 0. Jadi kehidupan dunia ini walaupun katakanlah 100 tahun atau bahkan 4,5 juta tahun sekalipun dibagi tak berhingga itu nilainya 0. Nyaris tidak ada. Ya, 0 ataupun mendekati 0. Secara teori adalah 0. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu membagi rizki, ada yang diperluas rizkinya, ada yang disempitkan. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka itu berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, sementara kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya satu kenikmatan kecil. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Ya. Qul innallaha yudhillu may yasha. Nah, ini pesan pentingnya. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah akan memberikan hidayah orang yang memang mau berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Di ayat berikutnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan zikrullah. Lalu dengan zikrullah ini hati akan memang menjadi tenang. Nah, itu sebetulnya pesan inti dalam kita hidup ya. Dan secara pribadi maupun Islam. Baik, saya akan bacakan. Ya. Beliau di sini mengatakan, kalau kaum muslimin itu ingin dapat hidup bangun kembali, hidup dengan mulia dan jaya, duduk sama rendah dan berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa yang besar di dunia ini, kalau sekiranya mereka itu, satu, kembali kepada Al-Quran. Beliau mengatakan Al-Quran ialah wahyu ilahi yang menjadi imam kita dan menuntun kita untuk kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Al-Quran ialah grondwet, ya, ini mungkin bahasa Belanda, undang-undang dasar yang kita sudah lama kita terjerumus dalam lembah kehinaan karena tidak mengikuti ini, melengahkan dan kita kesampingkan ke belakang sehingga kita oleh karenanya kembali kepada Al-Quran ialah yang paling penting bagi kita. Janganlah kita terpengaruh dengan beberapa isme lainnya yang beraneka warna, bentuk dan ragamnya. Yang namanya sekularisme, pluralisme, liberalisme, agama, macam-macam itu sangat berkembang sekali di dunia modern, gitu. Dan itu tantangan kita termasuk untuk anak muda sekarang. Kadang-kadang nyampainya itu dengan polesan-polesan yang tidak mereka sadari. Nah, ini pesan pertama Kiai Haji Mas Mansur ya, untuk kalau umat Islam ingin bangkit kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu gerakan-gerakan pembaruan saat itu ya, yang di dalam tulisan ini disebut oleh Kiai Haji Najih Ahyad sebagai gerakan-gerakan salafiyah, yaitu gerakan ingin mengembalikan Al-Quran kepada masa sahabat, atau dalam istilah beliau yang sangat khas sering kita dengar itu madhabul muslimina qabla tafarruq. Madhabnya umat Islam sebelum terjadi perpecahan, sebelum adanya Syiah, sebelum adanya Khawarij, sebelum adanya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, sekte-sekte sekian banyak, itu umat Islam sudah ada dan sudah punya eksistensi. Setidaknya saat itu bahkan sudah punya kekuatan besar zaman Khalifah Rasyidun, ya, Khulafa Rasyidun dan zaman Khalifah Umayyah. Dan bayangkan peralihan dari Khulafa Rasyidun ke Umayyah, ya, dari Madinah pindah ke Kufah, kemudian dari Kufah dialihkan, diserahkan ke Damaskus, ini dilakukan dengan damai. Al-Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib yang melanjutkan beliau sebagai khalifah, ya, sehingga menggenapkan sekitar setengah tahun, maka seperti kata Rasulullah, khilafatun nubuwah 30 sanah.
kekhalifahan sesuai dengan manhaj Rasulullah yaitu Khulafa Rasyidun itu 30 tahun persis. Dengan ditutupnya Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan begitu saja kepada Muawiyah. Padahal bangsa Arab itu terkenal bangsa yang paling sulit diatur oleh kekuatan lain. Makanya zaman Nabi di Mekah, di Madinah, bangsa Arab tidak punya kerajaan. Sebelum-sebelum itu juga tidak punya kerajaan. Kecuali kerajaan-kerajaan kecil di Yaman, di Himyar, di Sabah. Tapi yang menghimpun seluruh orang Arab tidak ada. Saking mereka ini punya independensi di dalam ini. Tapi begitu ada Islam, selama berabad-abad bangsa Arab ini semua tunduk di dalam satu kekhalifahan. Ya. Dan ketika dialihkan saat itu dengan sangat damai. Nah, ini karena masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah maka munculnya saat itu ada Muhammadiyah, ya, ada Persatuan Islam, ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, kemudian ada sekolah-sekolah, ya. Dan ada pesantren-pesantren termasuk kata beliau di sini pesantren Mas Mambang yang ada di Gresik. Ya. Semua ini punya satu semangat, ya, gerakan-gerakan salafiyah ini untuk mengembalikan lagi Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi yang disebut gerakan salafiyah itu bukan urusan jubah dan cadar, ya, urusan jenggot dan cingkrang, urusan apakah sholat tarawihnya 4-4-3 atau 2-2-2-2-1, ya, urusan duduk tahiyatnya itu dengan tawarruk apakah iqat. Dan sekarang ada lagi urusan hari raya dan sholat sholat Idul Fitri maupun Ramadannya kapan. Itu urusan-urusan fikih menjadi pembahasan penting dalam agama, tapi semangat utamanya bukan persoalan itu. Persoalan seperti kata beliau ini kembali kepada Al-Quran. Kenapa dikatakan kembali ke Al-Quran? Karena penyimpangan memang sudah sangat banyak. Ya. Seperti kemarin kita baca di tulisan Ki Haji Najih Ahyad yang awal-awal itu, ya, di dalam buku Jejak Dakwah Tauhid ini. Dan penyimpangan itu era kita sekarang tidak berkurang, bahkan bertambah. Ya. Macam-macam. Ya, bertambah, perdebatan juga macam-macam. Ya. Bahkan masalah yang kecil misalnya zaman dulu Muhammadiyah NU berdebat soal kunut subuh. Mergi napa? Karo-karone sholat subuh. Nah kalau sekarang banyak anak muda tidak lagi berdebat itu karena dua-duanya tidak sholat subuh. Ini kan lebih parah lagi. Ya. Masalah kunut itu sudah perbulan lama sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Ya, berlanjut sampai sekarang. Terus tadi ada masalah tahlilan, selamatan, haul itu juga masalah di Indonesia sudah lama. Ini masih ada, terus ditambah lagi dengan Dengan persoalan-persoalan baru. Yang kedua beliau mengatakan mengerjakan ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ini sudah terwakili di poin pertama, tapi ditekankan tampaknya karena memang kadang orang kembali ke Al-Quran itu dengan cara membuat pondok-pondok tahfidz, ya, markas-markas penghafalan Al-Quran, pengajaran tajwid. Tapi sebatas itu, isinya tidak dikerjakan. Ini juga tidak berguna. Beliau mengatakan Al-Quran selain kita baca dan kita ulang-ulangi pembacaannya, harus pula kita kerjakan dengan saksamanya. Kalau Al-Quran hanya kita baca akan tetapi tidak kita pikirkan dan amalkan, tentu tidak akan dapat mengangkat derajat kita ke ketinggian umat Islam terdahulu itu karena mereka suka mengerjakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka betul tadi analisa bahwa ya, limada ta'akhurul muslimin itu karena mereka meninggalkan agamanya. Agama lain ketika agamanya ditinggalkan bisa jadi justru kuat. Ya, kalau agamanya berisi khurafat. Ya, tapi umat Islam jelas ketika ditinggalkan, makanya kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahmab taghayna al-izzata fi ghairihi adallanallah. Kita ini kaum bangsa Arab dan para pengikutnya yaitu umat Islam dimuliakan Allah karena Islam. Kalau kita cari kemuliaan di selain Islam, entah berkoalisi dengan Amerika, berkoalisi dengan Rusia, ya, apalagi berkoalisi atau menormalisasi hubungan dengan Israel, ya, mencari kekuatan dari pihak lain akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu ini penting sekali. Lalu ketiga beliau mengatakan, ya,
menguatkan kebendaan kita. Artinya harta benda diperkokoh ekonominya, diperkokoh militernya ya. Jadi tidak hanya sholat dan puasa. Itu sangat penting, tapi faktor-faktor untuk memperkuat secara fisik ini juga penting. Harta benda kata beliau adalah alat yang penting yang tidak patut kita lengahkan untuk menuntut hak-hak kita dan menggerakkan semangat hidup kita kepada umat, kehormatan agama ya, dan seterusnya. Beliau mengatakan seringkali kita memutuskan hal-hal yang berguna dan kerap kali pula kita membicarakan usaha yang berfaedah, akan tetapi selalu kandas dan berhenti di tengah jalan karena berhubung tidak ada kekuatan benda. Ini misalnya sekarang ada rame perang antara Israel dan Iran. Terus orang ribut, kita membela Iran apa enggak? Ya. Terus Irannya ternyata menyerang balik, yang diserang balik itu dengan melanggar kedaulatan udara dari negara-negara sekitar, di Qatar, di Kuwait, di Saudi, ya, di Bahrain. Dan orang banyak berbicara tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Gitu. Padahal kalau zaman dulu tidak usah banyak bicara, ya. Langsung begitu mendengar ada seorang perempuan di Madinah dinodai oleh Yahudi, langsung umat bergerak dan tuntas masalah. Ya. Bahkan Al-Mu'tasim yang pemikirannya agak menyimpang tapi menjadi khalifah, begitu mendengar ada orang yang disakiti umat Islam di wilayah yang paling jauh di Maroko, dia di Baghdad langsung menyiapkan pasukan untuk siap melawan itu. Jadi ini bisa dilakukan karena memang sarprasnya ada. Sarana prasarana ada, disiapkan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memperkokoh perjuangan umat secara umum. Ini. Lalu yang terakhir, raatnya ulama dan kaum terpelajar. Ialah untuk menginsafkan kepada umat Islam umumnya. Dengan mereka ini kaum santri dan kaum terpelajar akan hidup bergandengan seia sekata dan sehidup semati untuk membela agama Tuhan. Ini harus kompak. Ya. Ini bahasa zaman dulu. Tapi maksudnya itu adalah kompak, berpadu, tidak masing-masing berjuang sendiri-sendiri. Ya. Maka kita upayakan ke depan setelah mungkin ya beberapa masalah kita merasakan di Mas Wambang saja, wilayah yang sangat kecil ini, ada semacam ego sektoral antara lembaga yang ini dan ini, antara berang wetan dengan berang kulon, ya. Antara pondok dengan sekolah, mungkin antara putra dengan putri. Alhamdulillah ini kita sekarang sudah sangat cair sekali itu. Ya. Sudah tidak begitu ada intrik-intrik di sektoral di kelembagaan Mas Wambang. Ini satu modal besar. Nah gambarannya umat Islam sedunia juga begitu. Kalau masing-masing tidak bersatu, maka akan mudah untuk lumpuh. Ya. Tapi kalau sudah bersatu, beliau mengatakan gini, dengan mereka itu umat akan mengetahui bahwa agama Islam adalah agama kemakmuran, kejayaan, kemuliaan, dan kekuatan. Tentu ujung tombaknya adalah ini. Beliau katakan di sini kaum terpelajar. Maka kita-kita ini ya selaku generasi penerus para pejuang di masa lampau di Indonesia ini ya, dan bisa disebut sebagai bagian dari kelompok terpelajar, punya tugas untuk itu. Nah, berpikirnya global, jangka panjang, tapi aksinya dimulai dari yang lokal. Masing-masing di posisi masing-masing. Yang posisi kepala sekolah ya fokus secara matang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yang posisi murabbi, murabbiyah seperti itu. Okay. Yang posisi apa saja ya berperan untuk melakukan secara baik, secara itkon ya, apa yang menjadi tugasnya, itulah salah satu sumbangsi dia untuk umat Islam. Jadi kalau ada hadis yang pernah saya sampaikan, ittaqun nara walau bisyikki tamroh, ya, peliharalah api neraka walaupun dengan hanya separuh biji kurma, separuh buah kurma, ataupun dengan kalimat thayyibah, satu ungkapan yang baik. Nah kita punya peluang lebih banyak dari itu. Kita punya peluang selaku pendidik generasi baru. Ya. Mentalnya monggo ditingkatkan, tidak hanya diajari pelajaran, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, memang itu penting. Tapi tidak cukup itu, mental anak ini juga harus dididikkan, ya, ditularkan pesan-pesan bagus ke anak-anak. Insya Allah jenengan semua akan menjadi bagian dari yang punya peran kepada kebangkitan umat Islam. Yang boleh jadi
Hasilnya baru sekian tahun setelah kita nanti meninggal dunia, tapi pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perang yang saya sebutkan tadi, Ain Jalut dan perang Syakhab, itu terjadinya di bulan Ramadan. Di saat dimana orang fokus ibadah, tapi justru perjuangan tidak berhenti. Barangkali itu semoga apa yang beliau sampaikan ini dan kita kembangkan ini ada guna dan manfaatnya ya. Saya atas nama pribadi dan juga mewakili Pondok Pesantren Mas Wambang mengucapkan selamat beribadah di bulan ini ya. Mugi-mugi kita semua dipermudah untuk meraih kebahagiaan maksimal. Lalu memohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan ya, pribadi maupun sebagai lembaga, baik dalam tutur kata, perbuatan maupun perasaan ya. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita lah saat ini di tempat ini bersama saudara-saudara kita juga di lembaga ini, nantinya juga dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di barisan kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala lagi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.